Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia tersebut mempunyai ciri khas gitu. Artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu kan merupakan salah satu ciri khas ya yang kita tahu. Nah, kepribadian itu juga mengacu pada sesuatu yang unik atau khas, karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Jadi setiap negara itu kan pasti punya ciri khas atau corak yang berbeda dengan negara lain. Nah, sikap pribadi tersebut mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula dengan ideologi bangsa, meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai yang berdasarkan emang nilai-nilai real, nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan dilaksanakan secara simultan gitu. Di samping itu proses akulturasi dan inkulturasinya itu ikut mempengaruhi kepribadian bangsa dengan berbagai variasi yang sangat beragam gitu kan. Meskipun demikian, kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan kepribadian yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, Pancasila sebagai kepribadian nasional itu merupakan karakteristik yang sudah dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, hal tersebut juga merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, perubahan yang dialami bangsa Indonesia itu dipengaruhi dengan segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, adat budaya, serta lingkungan dalam masyarakat itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan dalam pertemuan selanjutnya mengenai Pancasila sebagai sebuah ideologi, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka tersebut memiliki peranan yang penting dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu membuat karakteristik bangsa Indonesia itu menjadi terbuka terhadap perubahan yang terjadi baik yang terjadi dalam masyarakat internal Indonesia itu sendiri maupun terbuka dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang ada di luar negeri. Terbuka dengan kebudayaan maupun warga asing yang masuk ke Indonesia itu bukan berarti tidak meninggalkan kebudayaan asli milik, artinya itu mereka tidak meninggalkan kebudayaan asli milik bangsa Indonesia sendiri, terutama dalam hal berdemokrasi. Nah, jadi Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah dengan misalnya dengan jalan musyawarah tanpa adanya kekerasan. Nah, dalam hal tersebut terlihat bahwa misalnya musyawarah mufakat itu merupakan dasar dalam berpendapat tanpa melakukan pelanggaran hak warga negara. Nah, jadi Pancasila sendiri merupakan
dasar negara yang berasal dari cerminan kehidupan masyarakatnya. Jadi merupakan milik bangsa Indonesia seluruhnya dan bukan merupakan milik satu golongan atau satu suku tertentu saja, karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Oke, selanjutnya, lalu apa sih kaitannya atau pentingnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa di era sekarang ini? Hal tersebut sangat penting bahwa mengingat kita sekarang menghadapi era globalisasi gitu kan. Nah, globalisasi itu menurut Edison ialah sebuah mekanisme yang muncul dari sebuah pemikiran yang dibentuk dan lantas diperkenalkan pada bangsa lain, sehingga pada satu titik tertentu hal tersebut disepakati dan dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan sebuah sistem oleh masyarakat dunia. Jadi globalisasi itu kan merupakan sebuah proses dalam sistem masyarakat secara global yang sudah tidak terpengaruh dengan batas wilayah lagi, dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama gitu kan. Globalisasi itu terjadi melalui dua dimensi sudut pandang dalam berhubungan antar bangsa, yaitu sudut pandang ruang dan waktu. Ruang yang semakin terbatas dan juga waktu yang semakin berkurang dalam sebuah korelasi dan hubungan komunikasi dalam lingkup dunia. Nah, kita tahu ya, globalisasi itu kan terjadi hampir di segala aspek kehidupan. Misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, politik, dan lain sebagainya. Misalnya kita sekarang mulai di bidang sosial budaya, budaya luar juga banyak yang mulai masuk ke negara kita gitu, dan itu kita menerimanya secara terbuka gitu kan. Nah, perkembangan teknologi informatika juga semakin pesat. Nah, itu sebagai aspek yang menjadi pendorong utama dalam terjadinya arus globalisasi. Nah, maka dari itu pendidikan karakter bangsa Indonesia ini sangat menjadi penting di era globalisasi. Untuk apa hal tersebut menjadi penting? Untuk memperlihatkan bahwa bangsa kita ini mempunyai karakter. Karakter kita masih ada gitu. Karakter kita masih ada meskipun banyak budaya-budaya luar yang mulai masuk ke negara kita. Karena karakter bangsa itu sangat menjadi penting ketika kita bergaul dalam kehidupan global. Nah, sekarang ini kan pertumbuhan teknologi juga tumbuh semakin cepat, membuat semua informasi itu mudah masuk dalam berbagai bentuk dan berbagai kepentingan gitu, dan tersebarnya itu secara luas di seantero dunia gitu. Jadi oleh sebab itu kita nggak bisa menghindari dari kehadiran globalisasi itu sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya peran globalisasi di Indonesia itu sudah pasti akan memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai atau nilai-nilai baik, nilai-nilai budaya atau nilai-nilai semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nah, pasti ada berbagai sisi positif dan negatif gitu kan. Misalnya ditinjau dari politik global, pemerintahan yang di era globalisasi ini dituntut untuk dioperasikan secara terbuka, transparan, juga demokratis gitu kan. Karena kan zaman sekarang semua sudah mengacu pada Internet of Things gitu. Lalu ditinjau dari segi ekonomi, pasar internasional itu kian hari kian terbuka lebar, meningkatkan peluang dan kesempatan kerja yang tentu saja dapat membantu meningkatkan pendapatan devisa negara. Itu merupakan imbas positif dan dari adanya globalisasi. Nah, kalau negatifnya juga tentu saja ada gitu. Jika kita tidak memiliki karakter bangsa yang kuat, kita akan mengikuti arus global, maka kita akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa gitu kan. Misalnya kita dikenal sebagai bangsa yang gotong royong, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Nah, apabila kepribadian bangsa
yang kita yang kita ambil dari nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai pudar, maka itu akan hilang dan kita seperti bangsa yang tidak punya identitas. Kita terpengaruh dengan oleh bangsa luar yang mungkin lebih mendominasi, lebih banyak masuk ke negara kita. Nah, disitulah pentingnya Pancasila perlu ditekankan atau dikembangkan lagi sebagai kepribadian bangsa untuk menghadapi dampak-dampak negatif dari era globalisasi. Salah satu contoh dari kepribadian bangsa yang sering kita jumpai di masyarakat adalah gotong royong gitu. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu kental akan sifat mereka yang hidup secara tidak individualis gitu, hidup secara bersosial, terus lalu kekeluargaannya erat, lalu diimplikasikan pada banyaknya kegiatan-kegiatan yang sifatnya gotong royong gitu kan. Misalnya jika seseorang mempunyai hajat, maka tetangganya ikut membantu, atau kalau di Jawa disebut dengan budaya rewang. Terus misalnya di lingkungan ada kotor, maka mereka akan dengan sukarela di hari Minggu kerja bakti gitu. Itu kan merupakan salah satu contoh kepribadian bangsa yang memang itu merupakan satu ciri khas dari bangsa kita gitu. Dan itu nggak cuma satu suku gitu kan, tiap suku di Indonesia, baik di Jawa maupun suku Batak, suku manapun gitu, pasti ada kegiatan gotong royong, itu pasti ada dalam bentuk yang berbagai macam gitu kan. Nah, namun kita tahu bahwa saat ini juga sifat-sifat seperti itu sudah mulai luntur gitu. Mungkin masih ditemukan di daerah-daerah yang mungkin masih desa sekali, yang mereka belum terlalu mengenal dunia luar gitu kan. Namun di kota-kota besar, bahkan di pinggiran-pinggiran yang sudah pemukiman yang dekat area perkotaan, itu sudah mulai berkurang gitu, karena digantikan dengan ya udahlah. Nah, kalau dulu ada di tempat saya ada jimpitan atau ngasih beras sedikit, nanti dikumpulkan untuk nanti ada kegiatan lingkungan itu dipakai. Nah, sekarang mulai berganti gitu mekanismenya, misalnya jadi uang, terus nanti kalau yang nggak ikut kerja bakti juga nggak apa-apa, nanti digantikan uang. Akhirnya banyak yang memilih ya udahlah, mending ngasih uang aja daripada ikut kerja bakti. Akhirnya kerja bakti itu menjadi tidak ada, terus dikumpulkan menjadi uang, terus akhirnya mereka nyewa seseorang untuk rutin membayar orang untuk membersihkan lingkungannya. Sebenarnya kan esensinya bukan pada lingkungan yang bersih ya, itu salah satunya, tapi kan juga lebih kepada gimana caranya masyarakat itu tetap guyup rukun, mereka saling bersosialisasi, lebih mengenal dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ini adalah contoh, ini adalah gambar kerusuhan gitu, dimana ini adalah salah satu dampak dari kita masyarakat yang hidup di era globalisasi, yang dimana arus informasi sangat pesat, tapi tidak diimbangi dengan karakteristik bangsa yang diperkuat gitu kan. Misalnya ini adalah contoh kerusuhan yang terjadi akibat demo Omnibus Law kemarin gitu kan. Nah, sebenarnya adanya demo ini adalah salah satu contoh penerapan demokrasi di negara kita gitu kan. Mengemukakan pendapat pada pimpinan gitu. Itu salah satu contoh praktik demokrasi yang baik selama dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, tapi masalahnya di sini banyak ya, karena terjadi kerusuhan ini kan terjadi karena beberapa faktor. Nah, salah satu diantaranya kan adanya ini banyak informasi hoax yang bertebaran di masyarakat, lalu tidak di cross check kebenarannya, lalu itu padahal banyak juga kepentingan lain yang menumpang, yang mereka ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja bikin rusuh untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga menimbulkan kekacauan massa, dan itu menimbulkan kerusuhan, dan akibatnya apa?
menimbulkan beberapa kerusakan, misalnya kerusakan fasilitas umum atau korban jiwa. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita hidup di era masyarakat yang sudah menganut sistem, kita masuk dalam globalisasi, cuman kita tidak karakteristik bangsa kita yang dengan jiwa-jiwa Pancasila itu tidak diperkuat atau mungkin sudah mulai luntur gitu. Maka ini adalah salah satu contoh dampak negatif dari lunturnya Pancasila sebagai karakteristik bangsa. Bahwa kekerasan itu kan sebenarnya juga tidak menjadi satu hal yang dihindari dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip di Pancasila. Baik, demikian untuk pertemuan ke-8 kali ini. Selanjutnya kita akan seperti biasa mendengarkan presentasi dari kelompok 3 untuk minggu ini, dan selanjutnya kita akan adakan diskusi di ruang Google Meet. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.